iya, aku dengar-dengar nih dari salah satu temen PDIPM, Mbak Almas dulu pernah juara lomba kimia. Kimia. Iya, Olimpiade ya. SMA. Oh, SMA. SMA. Berarti sebataran kita ya? Iya, aku kayaknya kelas 8 juga. Kelas 11. 11. Kelas Oh. 11 juga. Berarti dulu Mbak Almas maksudnya IPA. Maksudnya IPA. Sebenarnya itu juga kemauan orang tua. Aku Jadi mau orang bukan tua. kemauan saya. Kalau mungkin di kelas lagi ya. Ya, itu Mbak Almas mau sendiri, maksudnya disuruh terus itu Mbak Almas mau apa bagaimana? Kalau kimia itu karena aku suka eksperimen kan teman-teman dari dulu, sehingga hal seperti itu saya suka gitu loh. Jadi ketemu sama molekul-molekul, kemudian ngafalin sampai di momen tuh dulu guru kimia saya yang lama itu ketika jadi ada satu kelas yang kita harus mau hafalkan molekul-molekul semuanya gitu, mulai dari hidrogen sampai kemudian yang terakhir. Nah, saya itu yang bedai teman-teman malahan. Jadi dibagi karena kan nggak mungkin di satu guru. Jadi Almas sudah selesai ya, tolong didampingin teman-teman yang lainnya untuk setor ya. Jadi seperti itu. Cuman kalau kemarin belum sampai juara. Cuman itu jadi pengalaman luar biasa banget karena ternyata soal-soalnya tuh lebih banyak soal logika teman-teman dibandingkan soal-soal yang murni berdasarkan soal-soal by book. Tapi soal-soal logika yang kemudian dikembangkan lagi. Dan itu mungkin salah satu bentuk kesadaran beliau-beliau atau guru-guru yang kemudian bahwa nantinya Gen Z itu tidak bisa hanya sekedar buku dibuka dibaca, tapi harus benar-benar Gen Z itu kebutuhannya banyak banget kalau kita sadari. Mereka harus difasilitasi banyak hal sehingga apa-apa yang baik, apa-apa yang memang ada di diri mereka itu bisa keluar. Karena sayang banget kalau misalnya nggak bisa dimaksimalkan. Contohnya kayak adanya HP ya, itu juga menjadi pendukung di generasi kita. Selama kita menggunakannya itu dengan cara dengan baik. Betul, dengan catatan. Dengan catatan itu. Kalau di luar itu udah beda cerita lagi. Gitu. Tapi kalau menurut Mbak Almas sendiri ini, tadi kan ngomong-ngomong soal kreativitas juga kan. Nah itu di era yang sekarang nih, itu menurut Mbak Almas kekreativitasan itu didukung dengan adanya fasilitas atau enggak? Karena saya salah satu guru kita di Semam 1 bilang ini tuh kekreativitasan itu soal mentalitas, bukan fasilitas. Gitu. Ya, nah, menurut Mbak Almas tuh bagaimana? 50-50 sebenarnya. Ini juga cukup berat sebenarnya. Ini yang membedakan Gen Z dengan generasi-generasi sebelumnya. Gen Z itu lebih lemah berhadapan dengan mental. Iya sih. Berhadapan dengan mental. Ya. Apa-apa nangis. Apa-apa Dikit-dikit nangis, dikit-dikit aduh sakit hati. Update status ya. Nah, Gen Z itu lebih lemah dalam hal itu. Tapi secara fasilitas malah sebenarnya Gen Z itu terfasilitasi banyak banget. Kita itu sudah dimudahkan dengan banyak sekali teknologi dan kemajuan. Entah itu fasilitas secara gratis ataupun mungkin kalau saya itu nggak bisa menekankan fasilitas di tingkat sekolah formal ataupun di tingkat yang kemudian di ruang rumah lah, di rumah mungkin ya. Tapi fasilitas itu adalah bagaimana teman-teman bisa mencari benar mentalitas itu. Tapi tidak bisa kita pukul rata mentalitas harus full digunakan untuk kita mendapatkan kreativitas, dan harus diselingi juga dengan fasilitas. Jadi emang harus seimbang ya antara fasilitas dengan mentalitas. Ya, karena kalau kita cuma mengandalkan fasilitas saja kita nggak bakal jalan. Iya. Mentalitas juga perlu dibangun guys. Iya. Penting. Itu sih. Itu menjadi salah satu motivasi kita ya anak-anak Samsa untuk bikin film kemarin. Itu mentalitas, sudah mentalitas, fasilitas, duitlitas. Dalam banyak hal tuh tentu kita nggak bisa nggak memungkiri bahwa ada pengorbanan yang perlu kita bayar untuk banyak hal, bukan bayar dalam artian secara material aja, tapi secara emosi, secara tenaga. Banyak hal banget teman-teman memang. Menguras energi ya. Iya. Dan itu bikin kalau soal energi ntar kalau Gen Z kan habis energinya bad mood gitu kan. Dibawa ke sekolah. Sekolah marah-marah. Kena ke teman-temannya. Iya. Kena ke temennya, gurunya ya. Oke. Apalagi nih Mbak Almas mau cerita apa nih? Mungkin mau sharing apa gitu Mbak Almas? Apa ya? Aku terbiasa ngomong, misalnya teman-teman ngomong ketika dipancing. Jadi kadang ini kalau harus dipancing dulu ini. Kalau nggak ditarik benangnya, ini tuh nanti daripada ngalor ngidul ya. Nah ini teman-teman rencana bayangannya setelah ini akan kemana guys? Teman-teman juga tentu punya roadshow juga kan? Iya pasti.
nggak mungkin nggak, paling nggak mending jangka, kalau memang belum bisa jangka panjang, setahun itu udah luar biasa sih. Setahun bisa terrealisasi semua, karena berat teman-teman. Tulisan kita itu bebannya lebih berat sebenarnya daripada permintaan keluarga dan sebagainya, karena kan kita sendiri yang nulis, kita nggak bertanggung jawab. Jujur kalau aku masih belum tahu ya. masih pelin-pelan sebenarnya aku tuh. Masih abu-abu gitu, belum jelas. Ini kemarin juga podcast sebenarnya juga masih abu-abu. Tapi keren. Alhamdulillah, ACC. Oke, mungkin sebelum mengakhiri segmen ini ya, mungkin ada harapan-harapan apa dari Mbak Almas? Buat anak-anak Indonesia, remaja-remaja Indonesia terutama di Kota Malang, ada harapan apa Mbak Almas? Sebagai seorang pemuda juga. Dan seorang inspirator. Ya, Masya Allah. Masih jauh sekali ya teman-teman. Sebenarnya nggak banyak mungkin, karena saya juga masuk di generasi teman-teman di generasi Gen Z yang setelah ini akan mendampingi di generasi Gen Alpha. Gen Alpha yang kita nggak tahu seperti apa modelnya, yang kita tahu mungkin dia akan lebih lagi menguras tenaga kita. Itu mungkin yang kita tahu, takut ya aku. potensinya juga lebih banyak yang pastinya ya, karena kan seiring. Yang menjadi pesan adalah terus bergerak teman-teman, karena kita nggak tahu, terus ambil kesempatan itu, karena kalian nggak tahu di mana teman-teman langkah yang kalian ambil tuh akan menentukan kemana kalian tuh. Kalian masih dibilang abu-abu, mungkin putih abu-abu lebih terang ya, jadi kalian paling nggak punya bayangan, tapi teman-teman nggak bener-bener tahu apa yang ada di depan. Makanya ambil seluruh kesempatan yang teman-teman punya, karena privilege itu luar biasa teman-teman. Privilege itu luar biasa, bukan berarti ya teman-teman menyalahkan privilege, itu sangat bener-bener aku nggak setuju, tapi teman-teman bisa manfaatkan untuk lebih berkembang dan lain sebagainya itu. Saya kenal satu orang yang nggak kenal deket banget tapi cukup akrab lah, namanya itu Mas Brilian. Beliau anak, saya kurang tahu anak keberapanya Pak Mukti yang saat ini sebagai Menteri Pendidikan. Nah, beliau itu saat ini kuliah di Australia teman-teman, penerima beasiswa LPDB. Sekelas anaknya presiden aja menerima beasiswa LPDB, yang kemudian yang dimana kan syarat beasiswa LPDB kan yang paling utama kan malah motivation letternya, yang dimana nanti motivation letter itu harapannya adalah motivasi nanti setelah dia selesai studi akan kembali ke Indonesia, akan memberikan apa, dampak apa. Nah, teman-teman juga harus punya gambaran-gambaran seperti itu. Bukan untuk teman-teman hidup itu bukan untuk teman-teman, bukan hanya untuk teman-teman, tapi untuk keberlangsungan Indonesia. Karena nanti yang teman-teman di sini tuh ngontrak, nanti akan merasakan adalah orang-orang setelah kalian. Kalau teman-teman tidak berbuat luar biasa, berbuat baik, bukan luar biasa dalam artian harus berprestasi, enggak. Tapi ketika teman-teman kemudian nantinya tidak meninggalkan hal yang baik, kasihan orang setelah kita. Dampaknya kasihan sekali. Makanya hiduplah sebagaimana kalian pengen dihidupi. Hidup-hiduplah sebagaimana kalian pengen merasakan ya. Berarti memanusiakan manusia. Betul, memanusiakan manusia. Tadi lupa ditanyakan, jangan di akhir dulu segmen ini. Lupa ditanyakan. Kata Mbak Alma kan kalau ada kesempatan ambil aja tuh. Pernah nggak sih Mbak Alma itu salah ambil kesempatan, salah ambil langkah atau gagal gitu, pernah nggak? Sejauh ini mungkin belum. Mungkin ada beberapa hal yang masih dalam artian kayaknya aku mending kesini deh. Jadi mungkin kalau aku kelas balik lagi, sebenarnya aku tuh juga mahasiswa Fakultas Farmasi di UMM teman-teman. Jadi kemarin tuh menerima jalur prestasi, undangan di UMM Farmasi, dan sudah masuk daftar absensi kelas. Cuman nggak aku ambil. Kenapa? Karena aku sayang banget ketika aku studi itu tidak berhubungan dengan hewan. Udah cinta mati. Sayang banget sama hewan. Mungkin kalau podcast lain kali bawa hewan sekalian nih Mbak Mas. Semuanya. Bawa ularnya takut. Jangan ular. Kan masih banyak yang lain kalau Mas. Temanku waktu KKN tuh guys, aku cerita sedikit ini ini informasi yang berlebihan sebenarnya. Jadi dia itu beli ular 2 waktu kita KKN, padahal KKN-nya cuma sebulan. Jadi waktu KKN tuh yang personilnya 14 jadi 16 ketambahan 2 personil ular. Aduh, personil bukan manusia, takut sih. Setelah emang teman-teman ketika kalian udah suka kan kalian ngerasakan sendiri kan gimana effortnya dan sebagainya seperti itu. Sebenarnya bukan penyesalan, tapi saya pengen belajar lagi, karena kalau target saya sebenarnya adalah Fakultas Kedokteran Hewan. Karena kan tentu aksesnya lebih banyak dengan hewan dibandingkan peternakan. Tapi ternyata Allah punya jalannya, di peternakan pun banyak hal yang saya dapatkan.
Tapi nanti kalau memang ada kesempatan saya mau kuliah kedokteran hewan. Aduh nggak capek-capek ini udah organisasi kuliah, aku jadi malam sudah mager. Iya, aku udah tepar sih. Iya, males aja bergerak. Ini aja di sekolah udah mager. Jujur aja di sekolahnya juga udah mager. Ya apalagi harus menghadapi dar-darnya dari sekolah macam-macam. Iya. Tapi waktu paling enak kalau mungkin teman-teman lihat tuh sekolah formal, karena walaupun sebenarnya sekolah formal tuh sudah by susunan ya, pagi ngapain, siang istirahat dan sebagainya. Tapi itu momentum teman-teman benar-benar ada space untuk teman-teman nafas, untuk istirahat dan sebagainya. Kalau kuliah gimana teman-teman survive, gimana teman-teman kreatif, tadi itu yang kemudian bisa dikembangkan itu ya di kuliah. Nah, pengalaman kalian saat ini, teman-teman udah di titik ini, kalian kuliah tuh insya Allah teman-teman punya langkah yang lebih lancar dibandingkan teman-teman yang lainnya. Amin ya Allah. Amin serius ini amin. Karena teman-teman melewati juga proses susah jatuh bangunnya ketika teman-teman berorganisasi. Yang mana itu kepake banget guys ketika kuliah. Enggak nyesel ya ini masuk IPM. Iya sadar diri. Enggak nyesel nih jadi sekretaris umum, enggak nyesel kok. Enggak dong. Dulu saya juga sekretaris umum. Menyenangkan. Menyenangkan sekali. Ya, teman-teman ini sih ya, kalau saya ambil hal-hal baiknya, hal buruknya ya udah. Hanya saat itu mungkin teman-teman kesel ya wes selesaikan saat itu. Tapi setelah itu hal baiknya pasti akan tetap kerasa. Iya. Iya, gitu. Wow, my God. Ini sangat aku benar-benar terinspirasi, kesenggol di sini. Iya, kesenggol ya. Iya. Kena banget ya. Kena banget. Tapi juga yang menginspirasi, jadi oh iya ya harusnya begini ya, oh iya ya. Jadinya kita tahu ya, maksudnya kayak oh iya ya gitu loh. Jadi nggak salah kita pilih kamu. Aku pun di sini tuh belajar lagi. Aku kilas lagi apa yang udah aku lakukan. Oh ternyata ada anak-anak yang mungkin kalian di kelas 11 itu udah luar biasa banget. Dulu aku kelas 11 ngapain ya? Aku jadi kelas balik lagi teman-teman malahan. Dan teman tuh keren. Nanti pengen balik lagi ya? Balik tentu ya, mungkin ada kenangan-kenangan yang kita nggak bisa digantikan ya. Ya, kenangan-kenangan indah. Apalagi masa-masa SMA, masa-masa indah-indahnya. Ya, ikut IPM kan. IPM pertama kali. Iya ya, SMA ya? SMP. Kita baru ikut SMA, baru kenal iya. Muhammadiyah juga ya SMA. Ya, aku juga baru join Muhammadiyah waktu SMA. Makanya ini kita ngebut untuk kita banyak-banyak acara-acara, banyak-banyak produk buat dikenang sama adik kelas nanti. Selagi masih ada waktu. Iya, tinggal 1 tahun lagi nih kita. Iya, makanya. Gitu sih. 1 tahun lagi itu cepet guys. Iya, makanya. Kalau Mbak Alma sendiri udah pernah bikin atau hasilkan sesuatu itu apa Mbak Alma? Yang sangat membekas ya pasti. Mungkin buku atau apa? Kalau buku sebenarnya masih antologi, jadi bareng beberapa orang. Kalau buku itu karena memang sebenarnya wacana bikin buku itu juga dari SMP bikin buku sendiri. Cuman saat itu, nah itu tadi teman-teman sempat ada jatuh bangunnya juga walaupun saya. Jadi ada momen memang males kayaknya nggak bisa deh ini dilanjutin, kayaknya nggak bisa deh. Cuman sekarang 8 tahun berproses di IPM ini masih baru bab 2 teman-teman. Kita doakan bersama saja semoga bisa benar-benar rilis. Itu target saya 1 tahun inilah. Salah satu targetnya adalah mengeluarkan buku. Jadi selesai kuliah, selesai ber-IPM, buku pun jadi. Saya harapannya jadi ada kenang-kenangan oleh-oleh nih. Kita tunggu aja ya. Tunggu ya Allah, amin. Masih baru jalan 2 bab ini. Mau berapa bab Mbak Alma sini mau nulis? Paling enggak 8 tahun ber-IPM ini masuk semua di dalam buku itu. Jadi pengalaman IPM ya, bisa kita baca, bisa jadi teladan jadi pedoman. Pedoman IPM ini. Guys. Ya, jadi kita tahu kisah di balik hidupnya Mbak Almas juga. Iya, selama ber-IPM. Iya. Setelah kita 1 periode kemarin ya baru tahu ceritanya Mbak Almas di sini. Wah, ini kayaknya nggak cukup deh Nay kita membahas semua kehebatannya Mbak Almas di sini. Aduh, ini lanjut ngabuburit chat selanjutnya kayaknya. Zufar ini, kalau Zufar sendiri kan udah bikin film kemarin Mbak Almas, saya tahu sendiri. Sekarang podcast. Besok kayaknya mau ada apa tuh? Majalah kayaknya. Waduh. Mau majalah bukan? Ya, sebenarnya aku pengen banget bikin majalah sih, karena kan sebelumnya di SMP itu aku juga pernah ikut satu ekstra gitu ya. Lebih ke bukan ekstra sih, lebih kayak komunitas. Komunitas di situ kayak di situ kita diajarin editing naskah, habis itu bikin editan gambar dan sebagainya. Dan alhamdulillah sudah terbit 1. Wah, keren.
Berarti habis ini langsung nih Mbak Mas, kita tunggu majalahnya dari Zufar. Kita tunggu bersama ya guys. Nanti saya siap meramaikan juga. Luar biasa kalian tuh. Karena karya-karya seperti itu kan yang bisa kita tinggalkan itu adalah karya, teman-teman. Kita nggak bisa, kita nggak tahu kita sampai kapan. Bahkan saya nggak tahu hari ini saya apakah 24 jam ini saya akan terus hidup. Saya nggak tahu. Iya lagi. Nah, aduh kesan kan kena lagi kan, kena lagi. Aduh iya gitu kan. Yang bisa kita tinggalkan adalah sebanyak-banyaknya ilmu dan juga karya. Itu sih menurut saya. Gitu. Ya, ilmu yang bermanfaat ya. Betul. Oke. Oke gimana? Setelah majalah ini apa lagi nih Zufar? Udah deh. Zufar nih kayaknya nggak ada diemnya ya Mas ya? Jangan sampai diem, karena kalau dia diem, kalau kita kasih space, nanti dia malah leluasa dengan space istilahnya itu guys. Jadi harus di-push terus ya. Tuh Pak Ivan. Aduh Pak Ivan semangat sekali. Aduh. Tak pulang ya habis ini. Zufar harus di-push terus ya, didorong terus pakai deadline. Tapi juga harus meregenerasi. Oh iya, ada regenerasi. Karena kan nggak selamanya kita kan ya Mbak. Nah benar, makanya itu sebaik-baiknya yang kita tinggalkan adalah ilmu, dan ilmu kan salah satunya kita bisa meregenerasi orang. Siapa nanti yang melanjutkan Zufar? Siapa nanti yang melanjutkan Naila di sini? Iqbal sih. Siapa nanti ya guys? Siapa yang nanti melanjutkan saya di sini? Tentu nanti orang-orang itu yang kita bersama siapkan lah. Kita bersama siapkan, nggak mungkin hanya saya, nggak mungkin hanya Zufar, nggak mungkin hanya Naila. Tapi semoga generasi selanjutnya bisa lebih baik dari kita. Betul, lebih baik, kita bersama, lebih ya. kreatif. Bener. Ini ada pesan-pesan apa lagi Mbak Mas yang bisa disampaikan? Cukup mungkin tadi itu poin pertama, tentu kita harus memanusiakan manusia, karena perlakuan kita adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu harus benar-benar ditanamkan. Dan yang kedua adalah yang bisa kita tinggalkan di dunia yang fana ini, yang cuman sementara ini yang kita kontrak, hanyalah ilmu yang bermanfaat dan juga karya. Coba itu teman-teman dipegang. Oke, dipegang. Pegang. Dua pesan sore ini. Ini masuk nih, nanti sambil tulis buat dia apa G-form. G-form ya, kalau kita dengerin ceramah ini dengerin motivasi dari Malwa. Keren banget. Ini udah menit-menit terakhir. Ya aduh nggak mau. Nggak mau, ini masih kurang nih ngobrol-ngobrolnya sama Mas. Belum ada hewan-hewannya di bawah ini. Tapi insya Allah ya, tenang aja, nanti Ngabuburit tahun depan insya Allah akan ada yang lebih spesial lagi. Ada yang spesial lagi, dan nanti Balmas pasti akan kami bagi linknya. Anda pasti akan lihat. Iya. Nanti kami juga akan bantu share juga lah yang kemarin-kemarin juga. Iya, terima kasih yang banyak. podcast sebelumnya, sehingga ke teman-teman tuh, teman-teman nanti tahu ada kegiatan ini, aku pengen bikin kegiatan jadi ini. muka kita jadi terpampang. Jadi terkenal nanti. Aduh. Influencernya Semamsa. Asik, siap. Catat Pak Ivan. Influencernya Semamsa. Biar nggak hanya UMM yang punya influencer. Oh iya, benar Mas Akal. Zufar nanti Mbak Almas bisa jadi kontributor. Oh iya, ditunggu ya Mbak ya. Ada tanda tangannya Mbak Almaser. Harus ya guys. Ditunggu aja guys, ditunggu aja. Ditunggu. Oke, ditunggu Mbak Mas. Waduh, ini direkam ya? Direkam ini, semua orang Indonesia tahu ini kalau kamu mau bikin majalah. Siap menunggu kita. Oke. Sepertinya kita udah di akhir segmen. Ya, kita sepertinya harus berpisah ya Mbak. Terima kasih. Nggak berpisah dong, kita tertunda sementara. tertunda. Kan nanti di balik ini cerita-cerita lagi. Ya kalian nggak tahu guys. Nih secretnya YTTA yang tahu-tahu aja. Iya benar. Oke, sekian dari Mama. Terima kasih banyak Mbak Mas. Iya, terima kasih banyak sudah mau hadir. Aku malah luar biasa karena diingatkan kembali proses belajarku sejauh ini ternyata sudah sampai di titik. Aduh, selama ini nanti pulang Mbak Mas di perjalanan nginget-nginget lagi dulu tuh ngapain, mengenang masa lalu jadinya. Iya. Oke, setelah mengucapkan terima kasih, kita juga harus berpisah dengan teman-teman semua yang ada di rumah, yang ada di manapun itu. Kami ucapkan terima kasih juga udah mau melihat podcast kecil kami dari SMA Muhammadiyah Malang, yaitu Ngabuburit Chat. Dan saya Naila dan saya Zufar pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngabuburit Chat tahun depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.